Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anaya Satya, NPM 2011 TIP 2002. Saya akan mempresentasikan sistem operasi. Pertama, outline. Outline terbagi: 1. Deskripsi penjadwalan, kriteria, strategi penjadwalan, algoritma penjadwalan. Bagaimana menjadwalkan proses? Deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan proses kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut: proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Kriteria proses. Saranan utama penjadwalan proses: optimasi kinerja sistem komputer menurut kinerja tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah: A. Adil atau fairness. B. Efisien, waktu tanggap, turn time, throughput. Kriteria proses. 1. Adil atau fairness. Proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan data waktu layanan memproses yang sama. Tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Saranan penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses pendapatan pelayanan dari proses secara adil. 2. Efisien atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan: menjaga agar memproses tetap dalam keadaan sibuk. Efisien sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemproses tidak menganggur. 3. Waktu tanggap: waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. 4. Sasaran penjadwalan: meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem responses. 5. Turnover time: waktu dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses desain sistem. 6. Waktu dihabiskan proses berada di sistem. 7. Turnover time: waktu eksekusi tambah waktu menunggu. Sasaran penjadwalan: meminimalkan turnover time. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau waktu. Cara menghitung throughput: jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Sasaran penjadwalan: memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Strategi penjadwalan: ada 2 strategi penjadwalan: penjadwalan non preemptif,
Penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif atau complaint proses yang sedang berjalan tidak dapat dicela. Sekali proses berada di status running atau sedang berjalan, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti. CPU tidak dapat diambil oleh proses lain. 2. Penjadwalan preemptif. Proses yang sedang berjalan dapat diambil alih proses lain atau disela yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Proses yang disela berubah menjadi state ready. CPU dapat diambil oleh proses yang lain. Algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma, di antara satu algoritma menggunakan strategi non-preemptif. B. Algoritma menggunakan strategi preemptif. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. 2. Penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu memproses berdasarkan waktu kedatangan. Saat proses mendapat jatah waktu, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses yang datang duluan dilayani duluan juga. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Sekian dari saya presentasi. Bila ada